Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika San. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan mingguan yang harus kalian susun dan juga kalian upload di LMS. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu, ini adalah penampilan dari LMS yang mana nanti setelah kalian selesai seminar rancangan aktualisasi, maka teman-teman semuanya ini harus melaksanakan aktualisasi, di mana dalam pelaksanaan aktualisasi nanti setiap minggu teman-teman diwajibkan untuk melaporkan kegiatan mingguan kalian sesuai dengan jadwal yang telah kalian susun di dalam rancangan aktualisasi tersebut. Nah, kalian bisa lihat ini tampilan dari LMS, di mana nanti teman-teman semuanya untuk upload laporan mingguan, kalian bisa klik tombol aktualisasi. Kemudian teman-teman semuanya bisa mengupload file kalian di laporan mingguan. Misalkan kalian akan melaporkan minggu pertama, maka yang harus diklik adalah laporan minggu pertama. Begitu pula dengan minggu-minggu berikutnya. Untuk saya, ini untuk laporan minggu 1 dan 2 ini sudah selesai. Nah, untuk laporan minggu ketiga, nanti teman-teman di sini diminta untuk memunculkan judul kalian. Misalkan untuk laporan minggu ketiga, nanti akan saya beri judul laporan mingguan aktualisasi dan habituasi minggu 3. Kemudian setelah itu baru kita upload file. Boleh file berupa PDF, bisa juga dengan file berupa Word. Tetapi perlu kalian catat bahwasannya untuk laporan yang diupload di LMS ini tidak bisa diubah. Jadi apabila kalian sudah mengupload di LMS, maka laporan tersebut sudah tidak bisa lagi dirubah. Maka dari itu sebelum kalian upload setidaknya benar-benar diteliti terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan apa saja isi dari laporan mingguan yang telah saya susun. Baik, teman-teman semuanya, ini merupakan laporan mingguan aktualisasi dan habituasi saya sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman bisa melihat untuk laporan aktualisasi untuk minggu pertama ini berisi nama, kemudian NIP, unit kerja, jabatan, kemudian nomor absen, kemudian isu yang kita ambil apa, kemudian gagasan isunya apa, baru kita masuk ke laporan minggu ke-1. Nah, kebetulan untuk saya minggu ke-1 ini kegiatan yang saya lakukan adalah membuat media pembelajaran PAI melalui video animasi. Nah, kita juga di sini langsung kita jelaskan output kegiatan tersebut apa. Kemudian untuk kolomnya ini ada hari dan tanggal, kemudian tahapan kegiatan, output kegiatan terhadap pemecahan isu, keterkaitan substansi mata pelatihan. Ini kalian bisa lihat di matriks rancangan aktualisasi ya. Kemudian untuk catatan mentor, ini ketika kita sudah bimbingan dengan mentor kita masing-masing, kalian bisa menuliskan di sini. Kemudian yang terakhir adalah paraf mentor. Nah, untuk hari dan tanggal kegiatan ini, untuk kalian minggu pertama ini tidak dipatok harus tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak. Kita diberi kesempatan oleh BPSDM untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang kita susun atau kita rencanakan. Misalkan minggu pertama kita lakukan di tanggal 1 Juni 2021. Nah, nantinya untuk minggu pertama ini juga tidak ada patokannya apakah harus 1 minggu ataukah harus lebih dari 1 minggu. Oleh karena itu, untuk laporan minggu ke-1 ini kebetulan saya memakan waktu selama 6 hari. Nah, untuk tahapan yang pertama, yaitu yang saya lakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan guru lain. Selain kita menyebutkan output kegiatan dari pemecahan isu dari kegiatan pertama ini, di sini juga saya mencantumkan yang namanya kartu bimbingan. Selain membuat laporan kegiatan mingguan, di sini juga saya membuat kartu bimbingan mentor. Nah, teman-teman bisa melihat, jadi ketika kita bimbingan dengan mentor, tidak hanya kita menyampaikan konsep kita, tetapi di situ juga kita harus
menyertakan kartu bimbingan sebagai bukti bahwasanya kita telah bimbingan aktualisasi dengan mentor. Nah, untuk kartu bimbingan aktualisasi dengan mentor ini itu juga harus lengkap, baik nama, NIP, unit kerja, jabatan, isu, gagasan isu, dan kegiatan yang kita lakukan. Nah, formatnya untuk kartu bimbingan mentor ini misalkan ini saya beri contoh untuk kegiatan pertama saya, misalkan penyelesaian kegiatan tahap pertama konsultasi dengan mentor. Nah, catatan mentor di sini apa berkaitan dengan konsultasi kita dengan mentor tersebut. Kemudian yang kedua, untuk penyelesaian yang kedua, misalkan menentukan materi pembelajaran PAI. Nah, di sini juga mentor harus memberikan catatan berkaitan dengan kegiatan kita yang kedua ini sampai pada kegiatan yang terakhir. Di sini mentor diminta untuk memberikan catatan-catatan terhadap apa yang kita susun. Kemudian setelah memberikan catatan, di sini juga dicantumkan output dari kegiatan yang kita lakukan ini. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini, output yang saya tampilkan adalah video animasi pembelajaran PAI. Kemudian untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, ini ada aneka dan juga ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan role of government. Ini juga kita cantumkan di sini. Kemudian di kartu bimbingan mentor juga kita sebutkan nih kontribusi apa saja yang muncul terhadap visi misi organisasi. Dan yang terakhir adalah penguatan nilai-nilai organisasi. Itu yang muncul di kartu bimbingan aktualisasi untuk mentor. Nah, untuk kartu bimbingan ini kita upload di LMS, iya jelas. Nah, karena di LMS ini hanya satu saja file yang bisa kita kirim, maka untuk kartu bimbing mentor ini saya cantumkan di konsultasi dengan kepala sekolah dan guru lain. Nah, jadi selain ada laporan di sini, juga saya menyertakan bukti-bukti kegiatan yang saya lakukan. Nah, bukti kegiatan tersebut ini terdokumentasi melalui berbagai macam dokumentasi yang saya ambil. Misalkan untuk konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dan guru lain, selain foto, di sini juga saya sertakan kartu bimbingan aktualisasi dengan mentor. Jadi, setelah mentor kita memberikan catatan, maka catatan tersebut bisa kita scan, kemudian kita sisipkan di laporan mingguan kita. Sehingga untuk upload di LMS, kartu bimbingan mentor ini sudah jadi satu dengan laporan yang kita susun. Begitu ya, untuk kartu bimbingan mentor ini adalah bukti-bukti lain yang saya sertakan, baik foto maupun materi yang telah saya buat. Jadi meskipun bentuknya materi ataupun RPP ataupun perangkat yang lainnya, teman-teman juga harus menyertakan berupa foto atau scan yang bisa kalian sisipkan di laporan mingguan tersebut, sehingga ketika kita membuat laporan mingguan ini ada dokumentasi yang jelas sebagai bukti bahwasanya kegiatan ini benar-benar kita lakukan. Kemudian untuk output kegiatan yang pertama ini kebetulan saya adalah membuat video animasi yang kemudian saya publikasikan di channel YouTube. Oleh karena itu, ketika kita membuat laporan kegiatan, kita tidak mungkin untuk mensisipkan video di dalam laporan ataupun di dalam laporan mingguan di LMS itu sendiri, karena seperti yang kita sudah lihat tadi, di LMS yang hanya bisa kita upload adalah file, dan itu pun hanya satu file. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, ketika saya membuat video animasi pembelajaran, saya upload di channel YouTube, dan di laporan mingguan saya cantumkan link video animasi yang bisa dikoreksi oleh pihak BPSDM. Kemudian, selain ada bukti-bukti dari tahapan per tahapan kegiatan yang saya lakukan, di laporan mingguan yang saya buat ini juga saya membuat yang namanya video tahapan kegiatan. Jadi tidak hanya output kegiatan yang kita rencanakan saja, tetapi saya membuat video tahapan ketika saya mulai bimbingan dengan mentor, kemudian sampai pada saat saya mempublikasikan hasil video tersebut, saya rangkum menjadi satu video yang kemudian saya upload di channel YouTube. Nah, di sini juga saya mencantumkan link agar ketika pihak BPSDM mengoreksi laporan mingguan saya, ini pihak BPSDM bisa melihat video tahapan kegiatan yang telah saya susun.
Dan jangan lupa untuk yang terakhir, ini yang jelas adalah keabsahan kita berkaitan dengan tanda tangan mentor dan juga tanda tangan kita masing-masing, yang mana ini tanda tangan ini saya scan kemudian saya tempelkan di sini. Baik, untuk teman-teman semuanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Nah, ini misalkan teman-teman semua tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah itu menjadi masalah tersendiri? Jelas tidak ya. Seperti yang saya lakukan untuk di tahapan kegiatan yang kedua, untuk kegiatan yang kedua atau di minggu kedua ini saya membuat media pembelajaran melalui podcast. Nah, tahapan yang pertama di sini di rancangan aktualisasi saya tertuliskan yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan guru lain. Tetapi saat pelaksanaannya ternyata berubah karena sebelum saya mengkonsultasikan dengan kepala sekolah atau mentor, ini saya setidaknya harus menentukan dan juga membuat konsep terlebih dahulu berkaitan dengan kegiatan yang akan saya susun. Maka dari itu, untuk kegiatan minggu kedua ini saya rubah. Yang pertama ini menentukan materi pembelajaran PAI, baru setelah saya mengkonsepnya, saya konsultasikan dengan mentor saya di SMP Negeri 1 Singorojo. Oleh karena itu, tidak baku harus sesuai dengan jadwal yang telah kita susun. Apabila terjadi perubahan jadwal ataupun perubahan tahapan kegiatan, itu tidak masalah. Yang terpenting output kegiatan yang akan kita capai itu semua terlaksana dan juga sesuai dengan rencana yang telah kita tentukan. Oke, itu tadi tentang penjelasan saya berkaitan dengan laporan mingguan baik minggu pertama maupun kedua dari saya yang telah saya upload di LMS. Teman-teman jangan lupa klik like and subscribe di channel Malikasan agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cukup sekian dari saya dan jangan lupa kalian bisa cek link deskripsi untuk melihat file dari laporan mingguan yang telah saya susun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.